Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Krisandrian. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa, Karawang, angkatan 2023, dari kelas 1B, dengan NPM 231063100024. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Yang mana tugas ini merupakan pemenuhan saya terhadap tugas wajib mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Bambang Suteja, SH, MSI. Oke, kita ke intinya sekarang, yaitu Pancasila. Nah, tentunya udah gak asing lagi kan sama yang namanya Pancasila. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sering kali nih mendengar Pancasila, Pancasila, Pancasila. Nah, Pancasila ini memang sudah dijelaskan atau disinggung sejak dini kepada warga negara Indonesia. Kenapa hal tersebut dilakukan? Nah, karena Pancasila itu sendiri adalah dasar negara, dasar filsafat, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan pedoman nih bagi seluruh warga negara. Maka dari itu, sudah sepatutnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui wawancara ini, saya harap dapat merangkai pemikiran para narasumber untuk memahami bagaimana sih pandangan dan penegak pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa basa-basi lagi, kita eksplorasi bersama, kita menyingkap pengalaman dan pandangan dari berbagai pihak sehingga kita dapat menambah wawasan atau cara pandang kita ke arah yang lebih baik dan maju mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Selamat siang semuanya. Oke, di sini saya berada dengan narasumber pertama saya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Francisca Krisandrian dari Fakultas Hukum semester pertama yang ingin mewawancarai Kakak mengenai pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nama Kakak siapa, Kak? Nama saya Nurul. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung ke wawancara yang pertama. Kita pasti udah gak asing ya, Kak, sama yang namanya Pancasila. Nah, Kakak tahu gak sih apa yang dimaksud dengan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Izin jawab ya. Jadi pengimplementasian Pancasila dalam sehari-hari itu, jadi actionnya kita dalam melaksanakan Pancasila itu tersendiri. Karena kan aku menjelaskan karena Pancasila itu ideologi negara. Nah, kalau cuman hanya peraturan doang tidak diimplementasikan percuma dong. Nah, kenapa Pancasila juga dibuat? Karena itu juga ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan Indonesia atau rakyat Indonesia itu tidak ada perbedaan antara suku, antara ras ataupun antara agama. Jadi dibentuknya itu atau diimplementasinya itu biar mentertibkan warga Indonesia. Mentertibkan ya dalam implementasiannya. Oke, baik, jawabannya sangat bagus ya. Oke, lanjut kedua, mengapa Pancasila itu penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh para mahasiswa? Oke, kenapa Pancasila harus diimplementasikan? Nah, gini loh, kita mahasiswa nanti itu akan menjadi warga Indonesia. Nah, jadi sebelum kita terjun ke dunia luar, pasti kita harus dari hal terkecil sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan sebagai lidahnya dari masyarakat. Jadi harus dari sekarang gitu, kita harus mengimplementasikan. Jangan karena kan kita banyak gitu masyarakat yang tidak mentaati Pancasila ya, sebagian lah ya, banyak yang aku menemukan. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mengimplementasikan dari hal kecil. Contohnya, dan kita belajar dengan baik, saling menghargai satu sama lain di kelas ataupun di mana kayak gitu. Jadi
intinya kita sebagai mahasiswa harus mencontohkan, apalagi kita mahasiswa kan berpendidikan. Nah, beda sama orang yang di luar yang belum mendapatkan pendidikan. Makanya kita harus bersyukur sebagai mahasiswa. Oke. Oke, jadi contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila apa nih yang udah kakak lakuin sama belakangan ini nih kak? Berat nih. Jadi kan Pancasila itu ada 5 ya. Ada sebagian lah, ada yang belum terlaksana, bukan enggak tapi belum. Nah, jadi kita kan dari hal sepele lah, contohnya kita berlaku jujur, saling menghargai seperti yang aku jelasin tadi, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, orang kaya ataupun orang miskin. Jadi alhamdulillah insyaallah saya sudah mengimplementasikan bagaimana seharusnya Pancasila itu digunakan di mananya gitu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nurul yang telah bersedia untuk saya wawancarai kali ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Oke, baik. Di sini saya sedang berada bersama salah satu narasumber yang akan kita wawancarai mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selamat siang, Kak. Oke, baik. Saya bersama dengan Kakak selanjutnya. Apa yang kakak ketahui tentang Pancasila? Kalau menurut yang saya pahami, Pancasila itu sebagai ideologi dasar, karena Pancasila itu sebagai dasar-dasar dari adanya pembentukan suatu negara, karena itu kan ideologi ya. Jadi di mana pembentukan hukum itu dasarnya itu dari Pancasila itu. Berarti Pancasila itu sebagai dasar. Sudahkah kakak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari? Kalau mengaktualisasikan kehidupan sehari-hari itu tentunya sudah ya, karena Pancasila itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kayak kita beribadah sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing, itu kan udah menjadi aktualisasi dari nilai Pancasila itu sendiri. Jadi aku pengen nanya nih ke kakak secara rinci penerapan nilai Pancasila pertama yang sering kakak lakukan. Kalau nilai Pancasila yang pertama itu sendiri kan pedoman yang Maha Esa, jadi berkaitan dengan religius atau keagamaan. Nah, untuk penerapannya itu bisa kayak misalkan kita beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing, menghormati antar sesama, menghormati juga antar agama yang beragam, terus menjunjung tinggi nilai persatuan karena kita berbeda-beda agama di Indonesia ini, tapi kita tetap satu. Lalu Pancasila itu kan memiliki simbolnya masing-masing ya kak. Bisa nggak sih kakak sebutin simbol-simbol itu dari nilai Pancasila pertama sampai kali ini? Nilai Pancasila pertama itu ada tentang, kedua itu ada pantai, ketiga itu ada pohon beringin, yang keempat itu ada kepala banteng, terus terakhir yang kelima padi dan kapas. Oke, baik. Wah, masih inget ya. Padahal Pancasila itu pelajaran dari SD ya. Sebanyak yang tahu karena sekian wawancara kali ini. Oke, baik semuanya. Di sini saya sedang berada bersama salah satu narasumber saya. Seperti biasa ya. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana sih narasumber saya ini mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, saya bersama dengan kakak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fikri. Saya dari Fakultas Psikososial dan Politik. Saya izin mengenalkan diri ya. Kenalkan, nama saya Francis. Saya dari Fakultas Hukum dan sekarang saya berada di sini.
Nilai-nilai Pancasila tuh seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Istilah ini penting lah dalam hidup kita. Nilai-nilai Pancasila itu. Sedangkan kakak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan keseharian. Mengaktualisasikan itu belum sepenuhnya lah, tapi sudah ada. Terus mengapa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Kan negara Indonesia itu negara demokrasi, jadi Pancasila itu sangat penting di negara Republik Indonesia. Demokrasi. Iya, Mirip sekali dengan negara demokrasi. ya. Bagaimana nih pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat itu khususnya poin nomor 4 ya Kak dalam Pancasila. Dalam Pancasila contohnya tuh bergotong royong, ya. Terus produk dalam negeri, kita harus mempercayai produk dalam negeri. Lebih memakai. Ya, lebih memakai. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih ya Kak Raffi sudah mau mewawancarai. Sampai jumpa. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya sedang berada dengan salah satu narasumber yang akan saya wawancarai mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan di kehidupan kita. Izin ya Kak, untuk mewawancarai. Namanya siapa? Namanya Firman, Dari fakultas dan prodi apa? dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baik, saya izin memperkenalkan diri saya Kak. Perkenalkan, nama saya Francisca Kusanian dari Fakultas Hukum juga, kebetulan baru semester 1 nih Kak. Masih maba ya. Oke lanjut ya Kak, kita langsung ke tahap wawancara. Mengenai Pancasila nih Kak, udah gak asing kan ya Kak? Menurut Kakak penjabaran Pancasila itu gimana? Nah, jadi Pancasila itu kan jika kita melihat definisi dari nama, Pancasila itu merupakan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia untuk menuntun bangsa Indonesia ini ke arah yang bangsa Indonesia ini cita-citakan. Nah, tentunya dalam pengrumusan ataupun pembuatan Pancasila ini, para pendahulu bangsa kita mempersiapkan secara matang agar Indonesia ini ke depan mampu menjadi bangsa yang besar, mampu menjadi bangsa yang mensejahterakan segenap warga negara Indonesia ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya Kak, Ya, boleh. sudahkah Kakak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Baik, untuk cara mengaktualisasikan atau pertanyaannya, sudahkah mengaktualisasikan, pertanyaan yang sangat subjektif, namun di sini sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat terhadap konstitusi, tentunya seluruh warga negara Indonesia termasuk saya wajib mengaktualisasikan. Jika bertanyanya sudah atau tidak, sedikit banyaknya sudah, dari hal-hal yang kecil dan sederhana seperti penanaman nilai-nilai dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di situ tertanam nilai-nilai toleransi beragama. Seperti diketahui sendiri bahwa di fakultas saya sendiri pun banyak beragam agama dari teman-teman saya, dan tentunya kita memiliki rasa toleransi yang tinggi dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain sesuai dengan kebiasaan ataupun ajaran ataupun nilai-nilai dari agama masing-masing. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus ya. Selanjutnya, ada pertanyaan ketiga. Apa nilai-nilai Pancasila yang paling penting nih dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa menurut Kakak sendiri? Baik, untuk nilai-nilai Pancasila yang paling penting dalam membangun suatu persatuan dan kesatuan, tentunya kalau dari segi definisi dan juga istilah, kita mengenal adanya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana di situ juga dilambangkan dengan pohon beringin yang artinya adalah pohon beringin ini merupakan pohon pemersatu, disimbolkan secara istilah juga menjadi pohon pemersatu. Nah, artinya di sini poin yang paling penting adalah Persatuan Indonesia nomor 3, sila ketiga. Tetapi
dari kelima sila yang ada di Pancasila itu tentunya saling berkaitan dan saling berkorelasi antara satu sama lain. Jika kita melihat hari ini adalah poin nomor 3 ataupun sila nomor 3 yang paling penting, sila-sila yang lain pun sangat penting gitu kan dalam mendukung persatuan dan kesatuan, terutama dalam mendukung sila ketiga ini yang mana sila ketiga ini nantinya akan diamalkan ataupun diimplementasikan oleh warga negara. Oke, baik. Kakak punya saran nggak sih buat mahasiswa nih yang harus menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Untuk sarannya, kita berangkat dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil seperti tolong menolong, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh terkait apa yang hari ini teman-teman pelajari di Fakultas Hukum tentunya. Nah, dengan cara itu sudah sedikit banyaknya kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yang artinya kita juga mendukung salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Baik, berarti dari hal-hal kecil terlebih dahulu Ya, ya, Kak? betul. Oke, terima kasih untuk kakak yang sudah mau diwawancarai oleh saya. Sekian dari kami, sampai jumpa. Setelah kita mendengarkan beberapa wawancara atau beberapa opini-opini dari narasumber, nah kesimpulan yang kita dapatkan dari itu adalah pengimplementasian nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sangat erat sekali nih hubungannya, atau kayak tanpa kita sadari sehari-hari aja itu tuh kayak udah mencerminkan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Contohnya dalam pembuatan video ini pasti kita memerlukan bantuan orang lain kan untuk proses-prosesnya. Nah, itu adalah salah satu proses dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Lalu sikap kita terhadap narasumber, kayak izin dulu, pembukaan dulu, awalan dulu, terus kita bikin janji, itu termasuk ke dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pandangannya dan pengalamannya mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Nah, semoga pembahasan ini tidak hanya menjadi sekedar informasi semata ya, tetapi juga menjadi dorongan untuk kita semua menjadi seorang agen perubahan yang positif. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih nih pada pihak-pihak yang membantu pembuatan video ini, dan terima kasih telah menyimak wawancara kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Francisca Krisandrian, pamit undur diri. Terima kasih.